Yang saya hormati Bapak Seno selaku fasilitator saya, yang saya hormati pula Ibu Indi selaku pengajar praktek saya. Jadi pada kali ini saya akan melakukan praktek supervisi akademik dengan rekan saya Ibu Tuti Mufidah. Jadi pada kegiatan kali ini saya akan melakukan kegiatan awal tahap supervisi akademik yaitu praobservasi. Beginilah kegiatan praobservasi saya. Selamat siang Bu Tuti. Ya, selamat siang Bu Laili. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Ibu. Bu Tuti hari ini ada waktu enggak? Lagi santai aja nih. Oke, jadi saya minta waktunya Bu Tuti sebentar saja untuk sekedar berbincang-bincang ya Bu ya. Silakan Bu Laili. Baik, jadi hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi sebelum melakukan supervisi di kelas nantinya, di kelas yang akan Bu Tuti ajarkan. Adapun tujuan dari supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Tuti akan lakukan di kelas. Jadi melakukan praobservasi ini sebagai kesiapan awal dari pelajaran di kelas agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga Bu Tuti bisa memberikan pembelajaran yang terbaik bagi muridnya. Nah, adapun beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Tuti. Jadi yang pertama, untuk besok Ibu itu akan melakukan kegiatan pelajaran di kelas dengan materi apa Bu Tuti? Untuk besok ini kelas 12 kebetulan materinya nyampe dimensi 3. Dimensi 3. Jadi besok ketika kita observasi, Bu Tuti akan mengajar tentang materi dimensi 3. Oke. Nah, terkait tujuannya Bu Tuti, sesuai tujuan yang Ibu susun atau yang Ibu buat, jadi tujuan pembelajaran Bu Tuti apa? Jadi untuk tujuan pembelajaran yang akan besok saya terapkan itu yang pertama ada 2, di mana setelah melakukan pembelajaran siswa itu diharuskan atau diwajibkan untuk mendeskripsikan jarak dalam ruang. Kemudian yang kedua, peserta didik itu mampu menentukan jarak di dalam ruang. Jadi bagaimana untuk area perkembangan yang ingin diucapkan? Kalau untuk area pengembangannya di sini ada 2 aspek yang akan saya nilai. Yang pertama tentang pengetahuan, aspek pengetahuan, kemudian yang kedua tentang aspek keterampilan. Jadi ada 2 area pengembangan yang akan Bu Tuti lakukan, yaitu pengembangan pengetahuan dan keterampilan, seperti itu. Oke. Jadi bagaimana tentang rancangan pembelajaran yang Ibu ingin terapkan di kelas? Jadi strateginya, metodenya, maupun model pembelajarannya. Jadi untuk pembelajaran yang akan saya lakukan besok ini untuk strateginya di sini saya akan menggunakan pembelajaran diferensiasi, di mana dalam pembelajaran diferensiasi tersebut diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Dan untuk model pembelajarannya saya menggunakan PBL, yaitu program basic learning. Artinya siswa itu akan berdiskusi, saya akan berikan kelompok sesuai dengan kesiapan atau bilang dari solusi. Kemudian untuk yang metodenya saya menggunakan metode diskusi, kerja kelompok, kemudian tanya jawab, serta di akhir pembelajaran saya akan melakukan penulisan pada semua siswa di setiap kelompok. Jadi terkait media pembelajaran, Bu Tuti menggunakan media pembelajaran? Untuk media pembelajarannya saya menggunakan LKPD, kemudian laporan observasi, seperti itu. Jadi kira-kira kapan nih Bu Tuti akan melakukan kegiatan ini di kelas? Jadi jamnya kapan, hari apa, jam berapa, begitu Bu Tuti? Kebetulan besok ini saya ngajar di kelas 12 MIPA 5. Jadi saya akan mengajar di kelas tersebut, materinya dimensi 3, jamnya itu tepatnya jam ke-5 dan 6. Jadi besok itu akan saya datang ke kelasnya Bu Tuti untuk melakukan observasi di kelasnya Bu Tuti. Jadi nanti saya akan mendatangi atau melihat dan mencatat beberapa hal yang terjadi di kelasnya Bu Tuti. Jadi setelah kita melakukan praobservasi dan melakukan observasi, kita akan melakukan tahap terakhir tentang supervisi akademik, yaitu tentang tahap di mana kita akan melakukan pasca observasi. Nah, di pasca observasi ini nanti saya akan didampingi oleh pengajar praktek Bu Tuti ya.
Baik, sebelum saya akhiri percakapan ini, Bu Tuti, apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Mungkin karena kita akan melakukan observasi besok, jadi yang saya mendapatkan pada hari ini adalah saya lebih mempersiapkan diri saya untuk belajar yang akan kita lakukan besok. Mungkin dari India, metode atau implementasi. Terima kasih banyak atas waktunya Bu Tuti. Ketemu besok di observasi di kelasnya Bu Tuti, begitu ya.
Kalian sudah mempunyai bukti paket masing-masing, begitu juga dengan link sudah saya berikan beberapa artikel di situ. Kalian buka dalam pelajaran. Sedangkan untuk kelompok kinestetik, kalian ini karena kemampuan kalian ini melebihi dari teman-teman yang lain, silakan kalian belajar secara ya, seragam sudah ibu siap. Silakan untuk kelompok audio lagi, silakan sebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan tiga kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ada kelompok auditori, visual dan dari presentasi kalian, dari kerja kelompok kalian bisa memahami materi yang sudah ibu berikan. Baik, tugasnya silakan kalian membuat rangkuman dari materi yang sudah kalian belajar tadi. Yang pertama, jika kalian menyukai dalam bentuk tulisan, silakan kalian rangkum di buku tugasnya masing-masing dari materi yang sudah kalian pelajari tadi. Jika kalian menginginkan dalam bentuk tulisan, kalau kalian pengen menginginkan dalam bentuk rekaman, boleh kalian rekam hasil dari rangkuman tadi, kemudian dikirim ke WA, di chat pribadi saya. Baik, Yang ketiga, jika kalian menginginkan dalam bentuk video, boleh kalian membuat video secara langsung, bisa diedit di Canva atau yang lain. Bisa dipakai? Bisa. Terserah kalian model tugasnya seperti apa, tergantung dari minat kalian. Mungkin hanya ini yang dapat ibu sampaikan pada pembelajaran materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Seno selaku fasilitator saya dan yang
saya hormati pula Bu Indi Sofi Fitria selaku pengajar praktik saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan supervisi akademik, yaitu tentang tahap pasca observasi. Jadi kemarin itu saya telah melakukan pra-observasi dan observasi di kelasnya Bu Tuti Mufidah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik pada tahap pasca observasi. Baik, inilah kegiatan pasca observasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tuti. Apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Saya boleh minta waktunya sebentar ya Bu Tuti untuk melanjutkan kegiatan kita kemarin. Jadi pada kesempatan waktu itu kita telah melakukan pra-observasi sekaligus observasi, di mana saya melihat cara Bu Tuti mempraktekkan mengajar di kelasnya. Jadi tahap ini kita berbincang sedikit terkait dari pasca observasi yang akan saya lakukan ke Bu Tuti Mufidah. Jadi pertanyaan saya di awal dari obrolan kita kali ini, apa yang Bu Tuti harapkan atau inginkan, entah itu terkait solusi atau apapun itu dari percakapan kita pasca observasi ini. Jadi begini dulu, setelah saya melakukan observasi di kelas, tepatnya itu di kelas 12 MIPA 5, sebelumnya saya itu melihat siswa itu masih kurang antusias dalam mengikuti pelajaran saya. Mungkin karena faktor jam pelajarannya di akhir, kondisi siswa yang sudah lelah, atau keadaan mereka sudah mulai tidak bersahabat lagi, karena mereka lapar dan lain sebagainya. Tapi setelah saya melakukan observasi itu, saya lihat karena saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan KSE, saya lihat mereka sudah mulai semangat dan antusias untuk belajar. Jadi Bu Tuti mengharapkan evaluasi dari kita berdua, apa sih yang harus Bu Tuti lakukan atau apa sih yang harus Bu Tuti perbaiki ke depannya agar supaya siswa Bu Tuti ini mendapatkan motivasi lebih sehingga pembelajarannya itu menyenangkan dan tujuan dari pembelajaran itu bisa disertai. Oke, pertanyaan saya berikutnya Bu Tuti, bagaimana perasaan Bu Tuti ketika saya melakukan observasi Bu Tuti di kelas? Awalnya itu saya merasa takut, kemudian tegang juga, karena saya rasa kemampuan saya untuk dalam pembelajaran menggunakan berdiferensiasi itu masih kurang. Jadi saya masih kurang percaya diri untuk mempraktekkan pembelajaran tersebut. Tapi setelah dijalani, kita sudah berbaur dengan siswa, akhirnya saya sudah merasa santai dan tidak ada rasa takut atau tegang. Sudah merasa nyaman dengan keadaan kelas yang semakin baik. Oke, jadi observasi Bu Tuti pernah bercerita ada rencana perbaikan yang akan Bu Tuti lakukan di kelas sehingga rencana ini bisa membuat pembelajaran Bu Tuti itu bisa lebih menyenangkan, lalu bisa memotivasi siswanya Bu Tuti untuk bisa belajar matematika lebih antusias. Nah, pertanyaan saya di sini Bu Tuti, apakah rencana yang sudah Bu Tuti rencanakan ini sudah terlaksana di kelasnya Bu Tuti? Alhamdulillah sejauh ini apa yang saya rencanakan, karena saya melihat situasi dan kondisi siswa itu yang kurang bersemangat, jadi rencana saya ini sudah berjalan sesuai dengan apa yang saya lakukan dan hasilnya sudah memuaskan bagi saya. Jadi rencana yang sudah direncanakan sudah terlaksana begitu ya Bu Tuti. Baik, terkait dari tujuan yang sudah Bu Tuti tuliskan di APD, apakah sudah tercapai tujuannya? Untuk tujuannya sudah, karena saya melakukan pembelajaran itu sesuai dengan prosedur yang ada di halamannya, sesuai dengan apa yang sudah tertera, apa yang sudah saya rencanakan, yang saya tuliskan di. Oke. Jadi terkait pembelajaran yang kemarin, apa yang Bu Tuti sudah rasakan itu sudah lebih baik atau perlu dipertahankan gitu? Jadi coba ceritakan Bu Tuti, sesuatu yang telah Bu Tuti lakukan ini perlu diperbaiki lagi
atau sesuatunya ini harus dipertahankan seperti itu. Cerita hal-hal yang harus diperbaiki atau hal-hal yang perlu dipertahankan. Jadi Karena ini perubahannya ini cukup membuat saya sudah memuaskan terhadap apa yang sudah saya lakukan di kelas. Jadi untuk mempertahankan ya iya, tetapi saya namanya manusia masih belum puas untuk melakukan hal yang lebih baik. Jadi saya akan berusaha untuk memperbaiki lagi meskipun hasilnya sudah maksimal agar lebih maksimal. jadi ada hal-hal yang perlu diperbaiki lagi. Terkait ini Bu Tuti, untuk area pengembangan yang Bu Tuti lakukan, hal-hal yang ingin diperbaiki pasti ada hal yang harus kita perbaiki Bu Tuti, tidak ada sesuatu itu yang sempurna. Jadi coba Bu Tuti sampaikan cara-cara atau strategi yang bisa Bu Tuti lakukan sehingga proses yang Bu Tuti lalui ini selalu ada perbaikan untuk kedepannya. Jadi untuk area pengembangan karena di sini saya memiliki dua area pengembangan yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk masalah pengetahuan, insya Allah siswa itu sudah mampu dalam melaksanakan atau mengikuti pelajaran sudah saya lakukan, dengan materi yang sudah saya ajarkan. Tetapi untuk keterampilan di sini siswa ini masih ada yang istilahnya malu. Jadi mereka masih kurang percaya diri untuk bisa presentasi lebih cepat di depan. Jadi mungkin yang saya kembangkan ini untuk keterampilan sebenarnya yang harus saya kembangkan. Lalu strategi apa yang bisa Bu Tuti lakukan sehingga keterampilan anak ini lebih meningkat? Mungkin saya akan memanggil atau menunjukkan salah satu atau sebagian dari siswa itu untuk bisa berlatih lebih cepat. Entah itu menggunakan sehingga kerjaan atau hanya sekedar menjawab pertanyaan atau bertanya tentang apa materi yang belum mereka pahami. Jadi terkait hal yang akan Ibu Tuti lakukan ke depan ini, kapan kira-kira Bu Tuti akan melaksanakannya? Untuk pelaksanaannya ini karena saya mengajarnya di minggu depan, mungkin saya akan melaksanakannya di kelas dan pelajaran. Jadi untuk rencananya akan dilakukan minggu depan gitu ya. Jadi saya ingin tahu nih Bu Tuti, siapakah saya yang menjadi sumber inspirasi bagi Bu Tuti? Jadi Bu Tuti itu termotivasi dalam melakukannya. Jadi sebelum saya melakukan perubahan itu, saya sebelumnya melakukan diskusi sama karena mereka yang lebih tahu kondisi siswa saat pelajaran terakhir untuk pelajaran. Jadi sumber inspirasinya dari teman-teman semua. Terakhir Bu Tuti, dari pencatatan kita ini mungkin ada yang ingin Bu Tuti sampaikan, hal-hal yang mungkin masih menjanggal di hati begitu. Bicara khususnya ya, karena siswa itu masih apa sih makna kita itu ada di jam terakhir. Jadi saya harap siswa itu yang lebih staminanya harus dijaga kembali agar mereka itu lebih semangat. Berarti kalau terkait dengan pelajaran di jam terakhir ini koordinasinya di kurikulum ya. Jadi memang kalau di jam terakhir ini rawan anak sudah capek, jadi motivasinya pasti akan turun. Ya gimana giat-giatnya guru itu untuk tetap memotivasi siswa. Baik Bu Tuti, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya bisa berbagi dengan saya melakukan supervisi akademik ini. Mudah-mudahan supervisi akademik yang kita telah lakukan dimulai dari observasi sampai ke tahap pasca observasi ini membuat kita lebih baik ke depannya dan bermanfaat untuk depannya. Terima kasih Bu Tuti, terima kasih Bu Indi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.